Bisa ditanggapi nanti sama Bapak Ketua. Masalah festival itu saya pribadi maunya sih jangan pakai juara 1, juara 2, juara 3 sampai seterusnya. Kalau bisa kita pakai undian biar merata, artinya kayak gitu. Boleh, bagusan masuk. Ya, ini masukan saja nih Pak Ketua. Tanggapannya nanti dari pihak Pak Ketua dan pengurus-pengurus yang lain. Oke. Karena apa? Kecimol ini banyak dan juga kita sekarang ini sama-sama besar kan. Nah begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sudion. Namun ada yang kurang sepertinya dari beliau tadi. Yang sebenarnya yang paling yang inginkan, yang ingin dengar dari beliau ini tadi sebenarnya laporan perkembangannya di Timur. Teman-teman di Timur ini apa sebenarnya keluhannya? Itu sebenarnya yang pertama ingin yang dengar. Namun dia akan jawab keinginan beliau ini, dia akan merespon. Kebetulan dia sudah susun tujuan kegiatan ini memang bukan untuk merendahkan yang kecil atau menaikkan yang besar, bukan. Acara ini kita konsep, kita susun memang ini untuk kita sama-sama mengoreksi apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Jujur terus terang, tiang pribadi kenapa tiang pilih konsep festival Kecimol dan sekaligus mengadakannya di Lombok Timur. Alasan tiang pribadi terus terang karena pergerakan Kecimol atau Cilokak di Lombok Timur ini belum merata. Artinya hanya beberapa grup yang jalan, hanya 5 mungkin yang jalan di Lombok Timur ini. Tujuan dia melalui event besar ini, semua media akan tertuju di acara event ini, akan meliput semua Kecimol atau Cilokak yang hadir di sana. Artinya Kecimol atau grup Cilokak yang sudah lama vakum atau tenggelam bisa kita hidupkan kembali, bisa kita angkat namanya kembali melalui event ini. Mungkin saudara mungkin belum paham sedalamnya. Di sini kan kita sudah jelaskan ada beberapa kategori. Walaupun soundnya kecil, namun kita tidak bisa meremehkan sound kecil. Di sini kita kasih kategori pertama clarity sound system yang dinilai. Yang kedua aransemen musik. Yang ketiga yaitu koreo dari pemain depan maupun pemain belakang. Bisa saja yang kecil ini lebih bagus nanti dari yang besar. Karena kita tidak pernah melihat, kita hanya bisa menilai dari kecimol-kecimol yang beredar di YouTube atau media. Bisa saja nanti yang kecil-kecil yang tidak pernah muncul di media ini, itu yang akan memegang juara. Artinya kita di sini harus pesimis. Melalui event ini, semua sponsor-sponsor besar ini akan tertarik, termasuk media, untuk menggaungkan nama AKA sekaligus anggotanya yang akan hadir. Efek sampingnya di sini luar biasa, efek positifnya di sini. Seperti yang sampaikan dari awal tadi, Kecimol yang sudah ternama namun saat ini agak tenggelam bisa terangkat kembali dengan adanya event ini. Kita tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan Kecimol A dengan si B. Namun kita gunakan ajang ini, event ini untuk kita sama-sama mengoreksi kelebihan dan kekurangan kita. Seperti yang tertulis di sini, tujuan kegiatan seperti yang poin A, event ini kami gelar untuk mengoreksi kemampuan masing-masing grup Kecimol atau Cilokak dalam berkarya agar kedepannya bisa lebih baik dan maju. Di poin B, mempererat tali silaturahmi baik dengan sesama grup Kecimol atau Cilokak maupun dengan komponen lainnya. Di poin C, melalui event ini para owner Kecimol atau Cilokak bisa membeli produk yang berkualitas yang disediakan oleh para sponsor yang menyediakan segala kebutuhan sound system dan bisa berdiskusi sekaligus
berkonsultasi dengan para pakar sound system maupun dengan para pakar lainnya. Di poin D, mengangkat nama grup Kecimol Ciloka menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan sopan santun agar citra Kecimol kedepannya semakin baik di masyarakat. Ini sih sebenarnya tujuan utamanya event ini kita gelar. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu, mudah-mudahan melalui event besar ini saudaraku yang di Lombok Timur bisa tergerakkan kembali perekonomiannya melalui Kecimol. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa Kecimol yang jalan belum merata kalau ya. Mungkin hanya 5 Kecimol. Jadi ini kita harus carikan solusinya. Bagaimana teman-teman yang tidak jalan ini atau kurang jalan ini agar kedepannya bisa jalan merata. Beda dengan di Lombok Tengah, mungkin hanya 20% yang tidak jalan, 80%-nya itu jalan. Terutama Pak Bendahara ini setiap hari jalannya, dan Pak Waketum. Kita juga harus berguru, kita harus mengoreksi kemampuan kekurangan kita apa sehingga kita ini kurang jalan. Jangan kita malah merasa disaingi atau kita ini tidak diperhatikan. Ini yang tiang dengar dari beberapa okonom, 1-2 okonom yang mengeluhkan seperti itu. Oh, saya ini pengurus tapi grup saya ini kurang jalan. Kalau kita berbicara seperti itu, tiang ini selaku ketua umum jari laku pasif kencengan Kecimol anggota jalan Pak Layar. Kencengan Kecimol anggota jalan. Jadi deh wara udir sabaru betan saidere bersaing secara sehat ke depan itu. Mungkin dari segi promosi kita di media kurang, nanti kita akan langsung instruksikan kepada teman-teman media untuk bersikap netral kepada semua grup yang hadir nanti. Mungkin beliau-beliau yang di bagian konten kreator ini belum mengenal semua owner-owner Kecimol. Dari event ini kita bisa memperkenalkan diri supaya teman-teman kreator ini atau YouTuber ini juga tidak sungkan untuk mengambil gambar. Nah, ini sih masukan dari teman-teman YouTuber kemarin. Alangkah baiknya semua owner Kecimol itu menyediakan alat rekod atau soundcard. Ini masukan dari teman-teman YouTuber yang sudah yang kunjungi. Ini PR-PR yang harus kita siapkan atau harus kita benahi ke depannya, bagaimana semua Kecimol ini baik Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara ini semuanya maju. Rela dua tiangan aja, kurang-kurang job pokok lancar job selaku anggota jadi rela. Lillahi ta'ala rela. Rela pokok lancar selaku. Balik tiang titip Pak DPC terakhir nih tiang titip. Ketiga lemak anak batur anggota tamu sabaru mohon dikasih peraturannya agak ETB seperti jangan sampai terjadi tadi seperti keluhan yang ditemukan oleh Kata Dewas kita Pak Aluan. Kecimol baru masuk tapi sudah melakukan indikasi pelanggaran yaitu memakai celana robek. Mungkin itu yang belum dikasih kemarin surat peraturan organisasi kita. Nah, kedepannya itu mohon diterapkan kepada anggota baru. Dijelaskan dulu ini persyaratannya masuk akal, peraturannya seperti ini, apakah siap. Jangan berbicara masalah uang iuran dulu. Masalah uang itu nanti di belakangan. Masalah uang itu nanti di belakangan. Yang penting kita jelaskan dulu peraturan ini seperti apakah siap atau sanggup diikuti. Nah, ketika nanti sanggup, minta mereka untuk bertanda tangan agar bisa berkomitmen dengan kesepakatan sejak awal. Jangan sampai kita ini hanya mengedepankan iuran. Marah bahasa Pak Lawyer baru niki kepeng-kepeng termilik pengurus niki ngode-ngode iyo di Geroman Banten. Jadi kedepannya kita harus menata ini untuk anggota baru. Kita kasih dulu aturan yang sudah kita buatkan agar tidak terjadi pelanggaran. Dan yang juga pesan tadi lupa yang sampaikan kepada Pak DPC Lombok Timur, nanti di acara event ini mohon
tuan rumahnya untuk wilayah Lombok Timur ini kan kita ambil di wilayah Sikur, agar teman-teman yang dekat dari sana yang kurang jalan ini mohon diajak berkoordinasi, kita akan libatkan sebagai kepanitiaan agar nanti mereka juga merasa dianggap atau dihargai. Ini kita butuh kerjasama yang banyak pihak ini demi acaranya kita bersama ini terselenggara dengan lancar tentunya. Mungkin sekedar itu nggih, Pak Layar, Ampure, seluruh jajaran pengurus, Ketuan, Ampure, Ketuan, Pak Sekjen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan event yang saya hormati Pak Ketua, Pak Lawyers, dari Pak Dewas, Pak Sekjen, terus semua pengurus pusat maupun pengurus DPC terkait tentang penyelenggaraan event yang akan kita selenggarakan pada Januari tanggal 25 ya. Saya tadi menangkap dari pembahasan Saudara Nasution ya. Mungkin dari teman-teman meskipun banyak kecimol yang besar di Nusa Tenggara Barat ini, tapi ada rasa minder Pak Ketua, ada rasa galau atau rasa minder. Ada yang suaranya gelar, ada yang tidak gelar, malah lebih banyak yang tidak gelar ya Mas Nasution ya. Jadi masukan sih sebenarnya dari saya. Kalau kita hitung juaranya, penghitungan poin-poinnya, masukan dari saya, kita hitung dari hitungan kecimol gelar atau sound system besar. Juara 1 tergelar di Nusa Tenggara Barat. Kemudian juara 1 terbersih, terklariti. Untung-untung udah gelar, udah clarity, udah bersih kan. Jadi di situ ada penempatannya, yang clarity bersih meskipun suaranya kecil, ada di kelasnya kan, di kelas clarity. Kemudian ada di kelas gelar, atau masuk nanti kecimol yang speknya besar, spek badak gitu ya. Tapi alangkah idealnya nanti kalau ada kecimol udah clarity bersih gelar lagi ya. Tapi jadi nanti di situ kan teman-teman yang merasa oh saya kecil mending tidak usah ikut, pasti tidak juara kan, pasti tidak juara. Kita kecil loh. Jadi kita paketkan kalau bisa, masukan sih sebenarnya kedua diterima atau enggak ya. Kita buat 2 paket, paket clarity bersih, paket gelar ya. Jadi ada paketannya. Ketika ada kecimol atau sound system yang mendapat gelar tergelar di Nusa Tenggara Barat, jadi teman-teman yang kecil ini tidak minder, sudah ada kelasnya kan, sudah ada kelasnya. Oh saya menjaga kelas clarity loh, bersih gitu kan. Jadi teman-teman yang kecil juga merasa percaya diri di situ. Ya saya rasa demikian masukan dari Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen, coba usul di Lombok Timur dulu. Saya saat pertama itu kan dua hari depan lalu kita masalah gelar, lupa apa? Itu kita semua tahu.